Welcome to Street Talks. Oke guys, hari ini episode baru. Sekarang gue udah kedatangan orang yang sering banget gue lihat ketika gue lagi streaming YouTube. Dia ada mampir tuh di sela-sela gue streaming YouTube. Terus ada macam ads gitu tuh ada tuh sering kali dia. Oke, welcome to the room, Lara Aureli Corner. Guten Abend. Ya, guten Abend. Anjay. Suara blasteran Jerman cuy. Jadi gue tadi belajar dulu sebelum kesini. Belajar basic bahasa Jerman. Guten Morgen, anjay. Guten apa kosnya? Guten Tag. Guten Tag. Emang harus kayak gitu ya pelafalannya? Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Oke. Lara, gimana kabar? Baik. Baik ya, thank you. Apa kabar? Baik nih gue subur hari ini. Ini gue agak keringetan ya, maaf ya. Oh, tidak apa-apa. Yo. Nah, Lara, lo ini bener gak sih kayak kalau bilang tuh blasteran Jerman gitu? Oh, bukan blasteran sih. Apa sih? Orang tua orang Indo, tapi kuliah di Jerman dulu. Jadi gue lahir di Jerman. Oke, lo lahir di Jerman, lo sekolah di Jerman, Sekolah di Jerman, kuliah di Jerman. kuliah di Jerman. Oke, berarti dari kecil lo tumbuh di sana? Iya, Enak gak sih? ya biasa aja. Oh biasa aja ya? Nggak ada yang ini ya, biasa aja ya. Nah, lo kan belajar di sana, terus lo kayak tumbuh dari kecil sampai remaja dan dewasa tuh di sana. Iya. Pertama kali ke Indonesia itu tahun berapa? Pertama kali SN tinggal or liburan. Liburan? Oh enggak, sorry, tinggal. Oh, tinggal. Menetap. Oh, Ah. oke. 2018. 2018. Iya. Oke. Nah, lo udah lulus tuh berarti? Iya. Oke, lo kan lulus sebagai S1 psikologi. Iya. Gue dari Sastra. Bachelor of Science. Oke, lo pertama kali Uh-huh. ke Indonesia itu tahun 2018. Yes. Nah, apa yang lo lakuin? Yang pertama itu gue jadi volunteer di Bali. Di Bali? Ngapain Psikolog gitu. Jadi itu sebenarnya waktu itu organisasi dari UK. Oke. Dan mereka kayak kirim orang-orang student psikolog gitu. Oke. Ada yang juga ke India dan juga ke Sri Lanka, terus ada satu station di Bali. Oke. Terus waktu itu gue tertarik sama Bali karena kan itu kayak ya Bali. my home Yes, juga kan, yes, kayak yes. walaupun gak pernah tinggal di Indonesia tapi I was interested gimana sih culture di Indonesia dan mental health di Indonesia gitu. Oke. Jadi pas waktu itu kita kayak tiap hari ke kayak RSJ atau ke tempat-tempat buat orang untuk kasih kayak mental health awareness gitu. Oke, berarti lo sharing. Iya, lebih ke sharing dan juga bantuin orang, dan juga ada yang kayak ajarin bahasa Inggris gitu. Ajarin bahasa Inggris bener-bener kayak ngajar gitu. Iya, tapi in a playful way. Jadi I nggak see. serius-serius Yes, banget. yes. Tapi misalnya ketemu anak kecil terus Okay. nanti kita sambil sharing mental health, tapi bahasa Inggris juga. Berarti segmennya itu di sana anak kecil? Bukan cuma anak kecil sih. Oh. Ada anak kecil juga, tapi juga pas kita ke RSJ yang di Bangli, ya itu banyak juga orang-orang dari manapun, kayak dari all around Indonesia gitu yang mereka kesana. Juga ada dari orang tua sampai. Jadi berarti bukan cuma orang lokal Bali aja dong? Ada dari beberapa daerah? Atau emang lokal Bali aja? Ada dari beberapa daerah Oke. juga. Dari beberapa daerah juga ya? Tapi ya yang mereka stay di Bali. Oh, I see. Itu berapa lama? Durasinya? Sebulan gitu kan. Berarti 1 bulan lo stay di Bali? Tinggal di Bali di homestay gitu, benar-benar di rumah lokal. Oh, seru dong. Iya, Seru banget tuh. iya, kayak benar-benar waktu itu belajar
tentang culture Bali banyak banget. Kalau ada upacara selalu diajak Oh, pakai kebaya, terus pakai. Oh, I see ya. Iya. Bayang. Itu seru banget sih, asli. Nah, berarti lo dari lo pertama pindah ke sini, lo stay di Bali selama sebulan. Iya. Oke, kalau rumah lo di Indonesia itu gimana? Di dulu sih rumah oma tuh di Cinere sama BSD. Oke, di Cina sama BSD, rumah aslinya. Iya. Gitu. Nah, after lo jadi volunteer di Bali, how are you doing after that? After that, holiday dulu. Oh, liburan dulu, Iya, chill dulu ya. Liburan dulu. Sekalian. Oke, chill dulu. Terus habis itu pindah ke Jakarta, dan sewa apartemen. Apartemen di Semanggi. Oke, sampai sekarang. Enggak. Sekarang udah tinggal di rumah di Cinere. Oke, di sini berarti lo stay di Jakarta, lo nyewa apartemen sendiri. Nah, itu kan lo belum punya kegiatan tuh, apa emang udah punya kegiatan di situ? Enggak. Oh, enggak ada. Berarti masih ya udah main-main aja gitu ya. Iya, hang out dan lain-lain gitu. Ketemu banyak teman, dan waktu itu juga mulainya gimana ya? Ketemu fotografer di Jakarta. Oke. Kayak lucu sih sebenarnya, soalnya sebelumnya ada satu fotografer dari Jakarta, dia udah nge-follow pas gue masih tinggal di Jerman. Terus kebetulan kan gue ke Jakarta, terus dia bilang, oh boleh dong Kak sekarang foto, dan lo diminta untuk jadi talent. Oke. Terus ya udah boleh, dan waktu itu gue belum tahu tuh kalau dunia fotografi di Jakarta itu kecil banget. Oh, Jadi, kecilnya gimana maksudnya? Apa ya, kalau misalnya udah pernah foto sama satu orang, tiba-tiba DM. Oh, jadi connecting gitu ya? Iya, langsung. Oke. Kan kayak sekarang kayak fotografer ini kenal ini banyak kan jenisnya. Itu dulu gue belum tahu, tapi pas waktu itu mulai tahu dan mulai masuk ke dunia modeling di Jakarta. Oke, berarti lo startnya dari itu tuh, kenal fotografer dulu. Iya, kenal fotografer, diajak hunting. Okay. Tapi waktu itu ya belum ada job yang bisa menghasilkan uang kan. Okay. Cuman ya main kolaborasi doang, gitu ya. Terus habis itu ya waktu itu gue sambil cari internship lain biar ada kegiatan gitu, soalnya waktu itu gue kayak ngerasa nggak berguna banget, ngapain sih di Jakarta, nggak punya temen juga, nggak tinggal bareng keluarga, nggak ngapa-ngapain. Yang penting cari internship lagi. Terus akhirnya nemu internship yang untuk 3 bulan di kantor psikolog juga, buat apa ya, konsultasi gitu. Jadi kalau ada orang yang depresi atau apa yang mereka konsultasi sama psikolog atau psikiater. Terus gue kerjanya di sana sebagai admin. Oh, I see. Itu basisnya online atau emang offline? Dia datang gitu? Iya, dia datang. Oh, dia datang ke kantor? Iya, di Dharma Wangsa. Oh, di Dharma Wangsa. Oke. Nah, berarti dari situ tuh lo mulai punya gue harus ngapain tuh dari situ tuh ya, kenal fotografer gitu ya. Nah, kalau misalnya sekarang kan kalau dibilang lo udah jadi, gue ngomongnya mungkin talent ya, talent dari beberapa video ads untuk produk, kayak misalnya Gojek, ya kan, kayak Halo Dok, pernah kan? Iya. Pernah. Kayaknya yang Halo Dok itu lo di billboard ya? Enggak ya? Oh, iya. Ada di billboard ya? Nah, untuk lo masuk ke dalam situ, prosesnya tuh kayak gimana? Jujur kayaknya itu selain miracle. Ya selain hard work dan coba-coba terus, juga kebanyakan hoki sih. Kayak you still need a bit of luck untuk bisa masuk ke sana. Dan waktu itu kebetulan gue dapet temen dari temen. Koneksi lo. Iya, jadi ada temen yang emang gue udah kenal dari Jerman, dan dia ada temen, dan si temen itu punya temen lagi. Dan punya temen lagi.
dan si temennya Temennya. itu mamanya manajemen, tapi sebenarnya manajemen buat sinetron dan film. Talent management. Iya, talent Yes. management. Dan waktu itu bahasa Indonesia gue kan masih kurang banget. Jadi dia bilang, Lara kayaknya kamu untuk film belum coba dulu karena logatnya masih kedengeran banget. Tapi mau nggak coba iklan? Soalnya di iklan kan cuman ekspresi doang. Yes. Dan nggak gitu Jarang harus dialog. ngomong, nggak ada dialog. Terus ya gue bilang, oh ya udah boleh. Dan dia cuma share broadcast doang, broadcast iklan, nggak ada yang temenin atau apa. Jadi gue kesana sendiri, nggak tahu apa-apa. Berarti lo nggak ada teman, nggak ada apa, lo kesana sendiri Iya, gitu. ya coba aja gitu. Kayak what do I have to lose, nothing gitu kan. Lo iklan pertama apa? Iklan pertama OVO. OVO. Iya. Tahun? 2018. Oh, Itu 2018. pas mulai casting di minggu pertama, gue udah sempet masuk nominasi buat iklan, tapi waktu itu gue belum ngerti apa itu nominasi dan kayak ternyata banyak banget yang ikut. Dan itu audisi gitu ya? Ya audisi, terus habis itu setelah audisi casting itu kan biasanya open casting, bisa ratusan orang yang ikut dan dipilih lagi. Terus dari situ dipilih lagi yang masuk shortlist, itu nominasi gitu. Terus pas nominasi harus disuruh datang lagi untuk kayak request dan fitting. Dan dari situ dipilih lagi siapa yang akhirnya kepilih dari klien. Berarti step by stepnya banyak dong? Banyak. Berarti lu dari seleksi, kalau misalnya lu terseleksi 20 besar, dari 20 besar itu lu diseleksi lagi sampai mungkin dapat 3 gitu. Iya. Itu audisi itu makan waktu berapa lama? Dulu sih sekarang sih sejak COVID udah lebih enak karena semua secara file kirim doang. Kalau dulu open casting benar-benar bisa seharian, kayak orang-orang tunggu benar-benar banyak banget, tunggu dari siang sampai malam itu bisa banyak banget. Kayak model audisi ya di TV lah, kayak Indonesian Idol, bla bla. Iya, benar-benar nunggu gitu. Nah, so far kalau misalnya lu ingat, udah berapa banyak tuh iklan yang udah pernah lo main? Kalau misalnya ingat. Jujur, setelah gue dapat yang ke-20, gue udah itu. Udah sampai, I see. Berarti udah, lu hitung nih 20, udah sampai 20. After that lu udah nggak ngitung lagi? Iya. Kira-kira lebih dari 50? Nggak tahu sih, tapi ya banyak lah ya intinya. Banyak lah ya. Oke lah. Masih hidup sampai sekarang. Bener. Enak. Nah tapi kalau misalnya ngomong kan lo masuk ke dalam satu agency talent kan. Nah kalau buat Lara sendiri, lo punya treatment khusus gak? Kayak treatment khusus dari beberapa penawaran talent iklan gitu. Maksudnya? Treatment khusus kayak misalnya lo pengen nerima iklan produk yang harus bla 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 gitu. Kayak standarisasi lo gitu. Enggak sih. Enggak ada. Enggak. Jadi pure bebas aja, gue ikut aja gitu. Ya budgetnya cocok atau? That's the point, guys. Budgetnya cukup apa enggak? Itu poinnya. To the point. Gue suka nih yang gini-gini. Oke, budgetnya pas. Nutup dari sebulan. Buktinya sampai sekarang masih hidup. Kayaknya nggak ngeluh-ngeluh PPKM, gue liat di story. Kenapa sih? Oke. Lagi marketing sih Kak. Nah, asal budgetnya pas. Oke. Nah, tapi gue kepo deh. Kalau misalnya dalam satu agensi itu, kalau misalnya ada masuk request nih dari suatu produk, gue butuh talent nih. Nah, itu prosesnya dipilih dari si agensi itu atau gimana sih? Ya biasanya kan kalau misalnya ada open casting buat iklan gitu, ada broadcastnya, terus ada briefnya gitu, kayak dicari talent misalnya cewek looks 23 sampai 27. Dan biasanya spesifik sih, tulisannya kayak pengennya yang unik atau yang apa,
jangan ya kadang sedikit apa ya, bukan rasis tapi ya Iya, apa paham. ya, ya secara looks ya dibilang maunya gini gini gini. Sesuai keperluan brand. Oke. Terus ya udah kita ngerasa cocok atau enggak ya kita harus tahu sendiri sih. Tahu diri Maksudnya iya Kita kayak tahu diri. maksudnya Jangan lo ambil mana. semua. Iya kayak maksudnya karakter mana, kalau misalnya ada open casting buat susu terus yang dicari ibu muda, ya mana mungkin gue ikut casting kan, mana ada ibu muda Ya rambutnya sebelah Wih. gitu, wibu-wibuan gitu. Itu fancy sih. Iya kayaknya kan. Fancy banget. Iya yang dicari yang ibu muda premium kelas A yang pakai dress gitu, ya enggak gitu Oke. kan. Ya, jadi kita harus tahu sendiri masuknya kategori yang mana gitu. Oke, I see. Nah, gua beberapa kali pernah lihat di story lo juga pernah nge-share. Misalnya dibutuhkan perempuan bla 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 Iya, bla. Misalnya si A nih tertarik, terus DM kontak yang udah lo kasih di story. Nah itu prosesnya gimana tuh? Udah nanti urusan mereka atau nanti lu bantu? Oh, Bagaimana? kalau misalnya yang gue share Yang lo itu share? sekarang selain gue jadi talent, gue juga sekarang masuk tim casting department. Jadi Apa tuh? ya jadi casting director telco. Oke. Iya. Berarti Jadi lu kita yang nyari. cari Oke. talent. I see. Jadi gue sekarang selain jadi talent, jadi model sendiri, gue juga masuk ke casting department dan cari-cari talent juga. Oke. Dan ya kalau misalnya ada yang DM, misalnya masuk request, ya kita lihat. Kenapa? Enggak. Kenapa? Gatal. Oh, kenapa? Maksudnya ya kita lihat-lihat juga gitu, dia masuk Cocok nggak, nggak? Oke. atau enggak, atau kalau masuk ya udah kita Ajuin. respon minta foto card dia sama Masuk. video profile, terus nanti diajuin bikin deck kan, kita bikin deck misalnya Yes. dengan talent ini, proposal talent ini, terus nanti dikirim ke produsernya atau Oke. PA atau I see, I whatever. see. Berarti lo udah dapat job desk sendiri di situ ya? Iya. Oke. Nah, kan kalau dilihat nih, Lara, kalau dan lu kan kayaknya style tuh fashionable banget nih. Fashionable banget kan? Lo terinspirasi dari siapa sih? Ya kebanyakan sih sebenarnya Kayak warna rambut sebelah-sebelah gitu. sebenarnya nggak punya kayak role model spesifik, Yes. tapi kayak ambil inspirasi dari beberapa aspek aja gitu. Misalnya Coba. nonton anime suka, Oh, lu suka banget tuh anime. iya dari situ, dari dunia K-pop juga bisa yang gua ambil untuk Oke. fashion, atau misalnya yang kayak goth atau apa, biasanya carinya di Pinterest sih, terus nanti cocok-cocokin aja biar bisa jadi style sendiri gitu. Oke, berarti lo nggak punya pakem nih satu role model yang nggak ada. Enggak sih. Oke, tapi lo keren sih. Keren sih. Gue ngasih dia keren juga. Oke, lanjut. Nah, Lara, kemungkinan kan banyak nih di luar sana yang pengen kayak lo gitu. Oh, emang iya? Pengen kayak lo, I mean kayak main jadi talent di suatu iya. gitu kan. Nah, lo punya tips gak sih buat teman-teman yang lain kalau pengen jadi seperti lo gitu? Apa ya? Tipsnya jangan cepet nyerah. Tuh. Iya, jangan cepet nyerah karena ya nggak bisa misalnya cuman casting 1-2 kali terus langsung dapet, terus misalnya kalau nggak dapet kayak Udahlah, gue gak ada ngomong iya, lagi. udah gitu. Ada orang yang casting yang ya dia emang benar-benar mau gitu. Ada orang yang casting 6 bulan berturut-turut atau enggak setahun sampai dia akhirnya dapet 1 iklan. 1 tahun. Iya ada Iya, orang oke. beberapa gitu. Oke, berarti Yang, tipsnya yang pertama jangan mudah menyerah tuh. Lu Ha-ha. terus coba lagi. iya, soalnya kayak di dunia iklan atau di dunia film atau apapun bisa banyak banget hal yang bikin kita misalnya nggak kepilih. I see, coba. Misalnya ada kayak 2 orang, Mhm. 2 orang mereka skillnya sama-sama bagus, Yes. looksnya sama-sama oke gitu, Yeah. sama. Tapi ada satu faktor. Tapi ada satu faktor, misalnya yang satu rambutnya keriting, yang satu lurus, tapi kliennya emang pengennya Maunya keriting. keriting. Ya Oh, udah oke. yang lurus yang sebenarnya bagus.
nggak dipilih, tapi itu bukan artinya dia jelek atau dia kurang gitu. Karena itu sesuai keperluannya. Iya, itu kan yang gue bilang you still need a bit of luck gitu. Karena ya harus di tempat yang tepat, ya, benar. di waktu yang tepat juga. Yes, I see. Cool. Mantap nih. Nah, selanjutnya mungkin ada gak sih kayak yang harus di-upgrade gitu dari mungkin ke knowledge atau gaya stylenya gitu. Ada gak sih? Buat talent. Iya. Oh. Tips dari lo gitu. Oke, specifically buat talent iklan. Mm-hmm. Itu harus ada something yang bikin kita unik. Oke. Karena apa ya? Itu cowok, jadi nilai jual gitu. Iya, kayak cowok ganteng banyak banget. Yes. Cewek cantik banyak Yes. banget. Tapi apa yang bikin lo stand out dibanding yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng itu? Apa yang bikin lo beda gitu ya? Soalnya ya di iklan sih yang nilai plusnya itu yang unik, yang keren atau apa. Soalnya you are the face of the brand. The brand ya. Nah, kalau ngobrol kayak gitu, kalau menurut lo hal unik apa yang ada di diri lo? Apa ya? Suaranya. Oke. Oh iya. Dia beberapa juga sering ngisi suara juga ya. Iya. Waktu itu GoFood nggak salah ya. Iya. Iya. Oke, selain itu, ini sebenarnya lucu sih. Udah keren lucu. Oke, lanjut. Suara Ali juga lucu. Enggak. Oke, suaranya ya mungkin ya stylenya mungkin sama apalagi ya yang unik. Lo juga bisa dance kan? Oh iya bisa. Ya betul, itu lupa tadi gue ngomong harus ada skill. Soalnya di iklan sering banget talent yang mereka cari harus ada skill apa, bisa skateboarding, bisa dance, bisa apa. Soalnya kan biasanya iklan tuh aneh-aneh kan, bikinnya apa, maunya ada yang bisa terbang lah, apa gitu. Iya makanya kayak ya jadi talent enak tapi nggak segampang gitu juga. Okay. Berarti lo pernah bikin koreo sendiri gitu? Oh pernah buat satu iklan, pernah juga jadi koreografer. Iklan apa itu? Lazada. Oke. Itu kapan? Baru? Enggak, itu tahun lalu deh kan. Oh tahun lalu. Jadi lo bikin overall tuh lo yang bikin koreo ini? Iya, awalnya sih gue nggak mau jadi talent sih di sana. Waktu itu gue ditanya sama direkturnya bisa ngedance kan, bisa koreografi juga nggak? Terus gue bilang bisa kok bisa. Yes. Oh ya udah mau nggak buat iklan ini? Terus waktu itu mereka cari stylist juga, orang wardrobe. Terus gue jadi orang wardrobe juga. Terus habis itu kan udah double job gitu kan. Terus ternyata mereka present gue jadi talent juga ke klien. Talentnya ternyata suka. Ya udah tiga-tiganya aja. Yang apa? Ya penting cocok budgetnya. Penting cuan. Cocok budgetnya gitu. Nah, oke. Sekarang gue punya fakta atau gue menamainya cerita Lara. Iya. Jadi cerita Lara. Oke. Ini yang pertama lu bisa bilang ini benar apa enggak? Oh gitu. Iya, benar apa enggak? Terus nanti gue ada pertanyaan juga. Nah, lo pernah? Jadi bilangnya cuma benar atau enggak? Oke, benar atau enggak? Atau gimana? Bilangnya pas gue sebutin benar atau enggak? Ya. Nanti ada pertanyaan juga dari gue. Oke, yang pertama, pernah beli satu kardus ice cream? Kardus itu? Satu pack es krim. Satu pack banyak kardus. Oh, enggak. Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Tadi salah. Siapa ya? Soalnya gue liat di story lo beli banyak banget ice cream buat stok lo di rumah. Oh, itu setelah syuting dikasih. Oh, itu dikasih. Iya, Gue kira beli. Salah guys. Salah guys. Soalnya gue nggak tahu di situ nggak ada itunya. Oke, berarti salah ya. Oke. Yang kedua. Oke, tadi udah ada. Pernah mengajar atau sharing tentang mental health kepada masyarakat. Oke, yang ketiga, lulusan psikologi Jerman. Nah, lulusan psikologi dari Jerman kan? Nah, kalau ditanya cara lo buat menilai orang itu berdasarkan apa sih?
Kalau menilai orang. Oh, kalau ketemu orang. Yes, kayak lo first time nih ketemu orang. Heeh. Nah, cara menilai orang itu lo dari perspektif apa? Dari apa ya? Dari gestur. Oke, gestur. Gestur dan cara dia ngomong juga, Mhm. sama ya itu Paling itu dua itu ya. iya. Nah. Itu sih. Lo kayak misalnya lo udah nemu nih dua itu tuh. Mm-mm. Kalau misalnya dari kedua itu kurang Mm-mm. menurut lo, Mm-mm. respon lo tuh gimana? B aja atau kayak punya respon berlebih untuk itu? Oh, paling diem aja sih. Oh, paling diem aja. Oke. Jadi nggak ngomong. Nggak ngomong. Tapi lo kalau nilai gue gimana sih? Kepo. Kepo gue. Iya, dia psikolog soalnya, jadi seru nih. Ada yang berdahak saya. Oke, lo kalau lo kita memang nggak pertama kali ketemu, cuma kita pertama kali nih ngobrol. Ngobrol. Yes. Lo kalau ngeliat gue gimana? Setelah tadi gue salah ngeris aku. Beli es krim cuy. Fuck. Oke, lanjut. Oke, waktu lu 3 detik lagi. Oke, waktu 3 detik lagi. Gue gak akan maksa. Oke, jadi lu belum punya penilaian ke gue ya? Kayaknya orangnya humoris. Gila. Humoris. Sad boy padahal gue. Lu ngeliat nilai gue masih gak apa-apa kan perspektif dia cuy. Kacamata Dikit dia. puisi. Gak apa-apa kacamata dia. Kacamata Lara. Oke, lu nilai gue orang yang humoris. Oke. Nice. Oke, lanjut ya gue ya. Nah, lo punya anjing namanya Misty. Iya. Yeay, bener. Tolong. Enggak gue. Bangga gue sama lo. Kayaknya itu udah obvious gak sih? Iya, Hampir iya. tiap hari ya. Thank you. Oke, lo punya anjing namanya Misty dan lo punya boyfriend namanya Dylan. Iya. Dylan cuy. Dylan. Dylan ini Dylan. yang di Bandung. Oke, Dylan. Dylan. Dylan apa Dylan? Dylan. Oke, Kayak Bob Dylan. Bob Dylan. Oke, I see. Bener ya, dua-duanya ya? Iya. Oke, nggak salah coy, gue coy. Nah, yang selanjutnya itu, oke, kan lo udah banyak banget nih ngelakuin berbagai hal, dari mulai jadi talent apa namanya model fotografi, terus talent iklan, pernah juga main short film, ya. Short Film pendek. Web series. Web series, sorry, maksud gue ya. Web series pernah juga. Nah, dari kesekian banyak yang pernah lo lakuin, yang paling lo suka tuh main di mana sih? Kayaknya paling suka di iklan. Kenapa? Jual. Iya. Oke. Semua Dan cuma sebentar. pasti ada lah, selain cuan, selain uang pasti ada. Enggak. Soalnya kalau di iklan itu bisa masuk ke banyak karakter gitu. Oke. Kayak apa ya? Di iklan ini jadi ini, di iklan ini jadi ini. Kayak misalnya dulu, for example dulu gue pengen banget jadi idol girl group di Korea. Oke. Dan kan nggak kesampaian, tapi ya di iklan kesampaian gitu. Gue juga udah, gue sempat scrolling Facebook lo. Oh Lu iya. ya ada Facebook kan dari Iya. 2015. Gila. Lucu banget coy. Aduh, gue pengen jadi enak. Oke. Apa tadi lupa, tadi kan minta dinilai dari Perspektif lo. iya. Apa? Stalker. Stalker. Enggak kan, gue moderator. Oke, stalker. Oke. Oke, berarti lo sukanya main iklan. Tapi Tidak menutup. pengennya main film. Oke. Nanti ke depan. Film layar lebar. Yes. Oke. Seperti siapa? Artis Indonesia. Artis Indonesia. Hmm. Kalau artis Indonesia kayaknya belum ada. Oke, lu belum ada Iya. patokannya. Oke. Kalau luar negeri? Kalau luar negeri ya banyak sih yang gue suka, kayak
siapa ya? Sukanya sih kayak Gerard Butler gitu-gitu. Gue nggak tahu. Iya. Gue salah nanya. Gue polos aja, gue nggak tahu. Oke, berarti kalau di Indonesia lo belum ada ya foto ganti ya. Oke, nice. Nah, kalau dari sekian banyak kita ngobrol, kan lo juga kita udah tahu lo juga 2016 pertama datang ke sini. Kalau boleh dibilang, nggak tahu sih, entah struggle gak sih kayak lo coba cari kehidupan yang lo di sini. Nah, kalau lo bisa tanya orang yang paling berjasa dalam hidup lo sampai saat ini itu siapa? Gue sendiri. Lo sendiri. Nah, oke. Gila nih orang keren banget coy. Oke, kenapa lo bisa bilang lo sendiri? Karena Lo segala berjuang hal, dengan diri lo sendiri. segala hal yang Lo gue capai. lewatin itu gue sendiri yang nemu solusinya, dan nggak ada orang yang nemenin, ya gue dapat semua sendiri. Oke. Jadi daripada bergantung sama Orang orang lain. lain dan nanti akhirnya bilang kayak lu di posisi itu karena gue gitu, mending sendiri aja nggak sih? Iya sih. Bener sih. Cuma oke, berarti yang paling berjasa adalah diri lo sendiri. Iya. Kayak gitu. Family tetap support dong, jadi support system lo dong. Ya mereka ya biasa aja sih, ya mereka support apapun yang gue lakukan, Pasti. Tapi udah, ya udah tapi dia ya, aja ya, gitu. ya maksudnya ya udah Iya. dibuatin gitu terus ya ambil. Like, pure lo sendiri. Yes. Cool. Tangan dong. Oke, the last question nih, gue kepo nih. Soalnya kayaknya gue liat story lu nggak pernah ngeluh tentang PPKM ya? Kayaknya nggak pernah ya? Jarang sih. Jarang. Oke, gue pengen tanya pertanyaan terakhir. Lo menanggapi atau menilai PPKM ini kayak gimana sih? Secara konteks. Cuma itu sekarang kita alamin. Ya sebenarnya sih sama kayak yang lain ya, sejak PPKM kan ya syutingan diberhentiin semua. Yes. Nggak bisa kerja, nggak bisa pergi keluar makan Yes. atau apa. Cuman apa ya? Ya nggak change apa-apa juga kalau ngeluh-ngeluh, soalnya nggak Yep. bakal Yep. berhentiin apa-apa. Jadi Yes. ya kita Nerima. harus Terima. do the best out of the situation. Nah, satu kata buat PPKM untuk menutup session kita. Satu kata. Untuk PPKM. Satu kata untuk PPKM. Satu kata. Satu kata untuk PPKM. Apapun dari lubuk hati lu paling dalam terserah. Pengen jujur nggak apa-apa. Bebas ini kayaknya. Satu kata. Satu kata doang. Satu kata doang. Gak tau. Nggak tahu. Oke. Yang mengenai PPKM dah. Beberapa kata dah. Beberapa. Nggak tahu juga. Apa ya? Oke, kayak gue nih. Saya satu kata buat PPKM. Apa tuh? Udahlah. Oh, iya. Udahlah. Kalau gue ya. Iya. Cukup lah gitu kan. Kalau lu? Kalau gue, ya. Semangat. Oke. Semangat. Cepetan. Cepetan selesai. Iya. Oke, kayak session ini nih kayaknya udah selesai. Oke, guys, thank you banget. Itu tadi kita ngobrol-ngobrol singkat sama Lara Aureli Corner. Thank you, Laura. Thank you, Lara. Maafkan kesalahan gue, salah riset dengan membeli ice cream 1 dus. Perjuangannya jauh kemarin. Jauh, kemarin jauh ya? Waduh. Thank you banget. Gila. Thank you. Keren banget. Lo itu berapa kali gue ngomong lo keren, oke? Gue paling. Nanti dimasukin aja ke sini kayak count gitu dia Iya. bilang keren Iya. banget. Iya bener-bener harus dihitung tuh berapa kali. Oke, gue Faris dan Lara. pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye. Bye.